Selamat berjumpa lagi di YouTube Sentra Kompetensi Channel. Semoga kita dalam keadaan sehat semua. Pada pertemuan kali ini, saya John Tarnababan akan membagikan tentang materi 15 metode pembelajaran efektif dalam kurikulum Merdeka yang dapat membuat peserta didik aktif, kreatif, inovatif, dan mereka bisa produktif. Adapun materi ini dirangkum dari berbagai sumber, seperti apa 15 metode pembelajaran efektif yang dimaksud dapat kita lihat satu persatu sebagai berikut. Sebelumnya saya jelaskan materi ini juga bisa diambil atau diakses dari deskripsi video ini. Pertama adalah snowball trolling. Langkah-langkah yang dilakukan oleh guru adalah, pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari siswa. Kedua, guru membentuk kelompok dan memanggil masing-masing ketua kelompoknya dan memberikan penjelasan tentang materi tugas yang akan dilakukan mereka. Selanjutnya, masing-masing ketua kelompok tersebut kembali ke kelompoknya dan menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada temannya. Selanjutnya, guru memberikan tiap siswa satu lembar kertas kerja untuk menuliskan satu pertanyaan apa saja yang menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok. Kemudian, kertas tersebut dibuat seperti bola dan dilemparkan dari satu siswa ke siswa yang lain selama lebih kurang 5 menit. Kemudian, siswa dapat satu bola, itu berarti satu pertanyaan, diberikan kesempatan siswa tersebut untuk menjawab secara bergantian. Kemudian, guru bersama siswa membuat kesimpulan, dan terakhir guru melakukan evaluasi, kemudian menutup pembelajaran. Metode pembelajaran yang kedua adalah metode pembelajaran kooperatif Script. Script kooperatif ini adalah metode belajar di mana siswa bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan merangkum pelajaran tersebut, bagian-bagian dari materi yang telah dipelajari. Yang pertama, guru membagi siswa untuk berpasangan. Kemudian guru membagikan materi tiap siswa untuk dibaca dan membuat ringkasan. Kemudian yang ketiga, guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapa yang berperan sebagai pendengar. Pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin dengan memasukkan ide-ide pokok dalam ringkasannya. Sementara pendengar, mereka menyimak, mengoreksi, menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap. Nanti mereka membantu mengingat, menghafal ide-ide pokok dengan menghubungkan materi sebelumnya atau dengan materi lainnya. Nah, setelah itu, nanti mereka akan bertukar peran, yang semula sebagai pembicara, ditukar menjadi sebagai pendengar. Demikian selanjutnya, kemudian nanti diambil kesimpulan dan pembelajaran ditutup. Metode pembelajaran yang ketiga adalah mind mapping. Ini sangat baik digunakan untuk pengetahuan awal siswa atau untuk menemukan alternatif jawaban. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Pertama, guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, guru mengemukakan konsep atau permasalahan yang akan ditanggapi oleh siswa, dan ini sebaiknya permasalahan yang mempunyai alternatif jawaban atau lebih dari satu. Kemudian guru membentuk kelompok yang anggotanya 2-3 orang, dan diharapkan tiap kelompok menginventaris atau mencatat alternatif jawaban hasil diskusi. Selanjutnya, tiap kelompok boleh diacak atau kelompok tertentu yang ditunjuk membaca hasil diskusinya dan guru mencatat di papan tulis atau dengan LCD.
Kemudian guru bersama siswa menarik kesimpulan dari kegiatan tersebut. Metode pembelajaran yang keempat adalah debate. Sangat baik ini digunakan untuk pengetahuan ala siswa atau untuk menemukan alternatif jawaban. Langkah-langkahnya, pertama guru membagi dua kelompok peserta debat, yang satu disebut kelompok pro dan lainnya yang disebut dengan kelompok kontra. Langkah kedua, guru memberikan tugas untuk membacakan materi yang akan diperdebatkan oleh kedua kelompok. Setelah selesai membaca materi, guru menunjuk salah satu anggota kelompok pro untuk berbicara. Saat itu ditanggapi atau dibahas oleh kelompok kontra. Demikian seterusnya sampai sebagian besar siswa bisa menemukan jawaban yang diharapkan oleh guru. Langkah selanjutnya adalah siswa menyampaikan gagasannya, guru menulis ide-ide dari setiap pembicaraan di papan tulis, sampai sejumlah ide diharapkan guru terpenuhi. Kemudian guru menambahkan konsep ide yang belum terungkap, dan dari data-data di papan tersebut, guru mengajak siswa membuat kesimpulan atau rangkuman yang mengacu pada topik yang ingin dicapai. Metode yang kelima adalah make a match atau mencari pasangan. Langkah-langkah yang bisa dilakukan guru adalah pertama, guru menyiapkan beberapa kartu yang berisi beberapa konsep atau topik yang cocok untuk sesi review. Sebaiknya satu bagian kartu soal dan bagian lainnya kartu jawaban. Yang kedua, setiap siswa mendapat satu buah kartu. Kemudian tiap siswa memikirkan jawaban soal kartu yang dipegang. Dan langkah keempat, siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya. Kemudian yang kelima, tiap siswa yang dapat mencocokkan kartunya sebelum batas waktu yang ditentukan diberi penghargaan atau poin. Yang keenam, setelah satu babak kartu dikocok lagi agar setiap siswa mendapat kartu yang berbeda dari sebelumnya. Demikian seterusnya sampai siswa diharapkan semuanya mendapat jawaban dan akhirnya diambil kesimpulan dan pembelajaran ditutup. Metode pembelajaran yang keenam adalah konsep sentensis. Langkah yang dilakukan guru, pertama guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian guru menyajikan materi secukupnya. Langkah ketiga, guru membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang secara heterogen. Kemudian langkah keempat, guru menyajikan kata kunci sesuai lingkup materi yang disajikan. Langkah yang kelima, tiap kelompok disuruh membuat beberapa kalimat dengan menggunakan minimal 4 kata kunci setiap kalimat. Yang keenam, hasil diskusi kelompok didiskusikan lagi secara pleno yang dipandu oleh guru. Dan terakhir, mengambil kesimpulan secara bersama. Yang ketujuh adalah pencarian informasi. Metode ini bisa disamakan dengan ujian open book. Tim-tim di kelas mencari informasi untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepada mereka. Metode ini dapat membantu atau menjadikan materi yang biasa saja menjadi menarik bagi peserta didik. Adapun langkahnya, yang pertama, guru membuat sekumpulan pertanyaan yang dapat dijawab dengan mencari informasi yang bisa ditemukan dalam buku sumber yang telah dibagikan kepada siswa. Materi sumbernya bisa juga mencakup buku pegangan, dokumen, buku teks, panduan referensi, informasi yang diakses melalui komputer, artefak, peralatan berat, dan lain-lain. Kemudian, guru membagikan pertanyaan-pertanyaan tentang topik yang dibahas. Siswa diminta untuk mencari informasi dalam tim kecil. Kompetisi yang bersahabat bisa terwujud untuk mendorong partisipasi setiap siswa. Selanjutnya, guru bersama siswa membahas jawabannya di depan kelas. Setiap jawaban diperluas guna memperluas cakupan pembelajaran. Kemudian,
kegiatan ditutup oleh guru. Langkah yang ke-8 adalah metode pembelajaran role playing. Adapun langkah-langkahnya, pertama guru menyusun skenario yang ditampilkan. Yang kedua, menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario tersebut, minimal 2 hari sebelumnya. Dan yang ketiga, guru menunjuk kelompok siswa yang anggotanya 5 orang. Kemudian, guru menjelaskan tentang kompetensi yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Langkah yang kelima, memanggil siswa yang sudah ditunjuk sebelumnya untuk melakonkan skenario yang sudah dipersiapkan. Langkah keenam, masing-masing siswa duduk di kelompoknya sambil memperhatikan, mengamati skenario yang sedang diperagakan temannya. Nah, setelah selesai dipentaskan, masing-masing siswa diberikan kertas sebagai lembar kerja untuk dibahas. Kemudian masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya dan guru memberikan kesimpulan secara umum. Dan selanjutnya dilakukan evaluasi dan guru menutup pembelajaran. Ini sangat cukup bagus untuk melayani anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik dan juga sekaligus ada visual dan audio visual. Metode pembelajaran ke-9 adalah pembelajaran sinergis. Metode ini memungkinkan para siswa untuk memiliki pengalaman berbeda dalam mempelajari materi yang sama untuk saling membandingkan catatan. Guru menyediakan materi bacaan untuk kelompok yang mendengarkan penyajian mata pelajaran dan menyediakan juga untuk materi pelajaran untuk kelompok pembaca. Jadi ada 2 kelompok pendengar dan kelompok pembaca. Pertama, guru membagi kelas menjadi 2 kelompok. Yang kedua, 1 kelompok ditempatkan ke ruang lain dan ditugaskan membaca topik atau materi yang disediakan oleh guru, dan diharapkan materi bacanya sudah tertata baik dan mudah dibaca. Sedangkan kelompok yang kedua, guru memberikan penjelasan tentang materi yang sama dengan yang sedang dibaca oleh kelompok yang ada di sebelah atau yang ditempatkan oleh guru. Langkah keempat, selanjutnya kedua kelompok dipertukarkan posisinya dan setelah selesai kembali bersama ke ruang kelas. Nah, guru memasangkan anggota dan tiap kelompok ditugaskan merangkum apa yang telah mereka pelajari. Dan guru memberikan penguatan kemudian menutup pembelajaran. Yang ke-10 adalah metode pembelajaran bertukar pasangan. Langkah-langkah yang digunakan, pertama, siswa mendapat 1 pasangan, atau bisa ditunjuk guru atau siswa yang menentukannya. Yang kedua, guru memberikan tugas dan siswa mengerjakan tugas dengan pasangannya. Dan ketiga, setelah selesai pasangan, bergabung dengan 1 pasangan yang lainnya. Nah, yang keempat, kedua pasangan tersebut bertukar pasangan, masing-masing pasangan yang baru saling menanyakan dan mengukuhkan jawaban mereka. Temuan baru yang didapat dari pertukaran pasangan kemudian dibagikan kepada pasangan yang semula. Demikian seterusnya, kemudian pembelajaran ditutup. Yang ke-11 adalah metode pembelajaran kooperatif Integrated Reading and Composition atau CICRC. Langkah yang dilakukan guru pertama membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang secara heterogen. Kemudian guru memberikan wacana atau clipping sesuai dengan topik pembelajaran. Yang ketiga, siswa bekerja sama saling membacakan dan menemukan ide pokok dan memberi tanggapan terhadap wacana atau clipping dan ditulis pada lembar kertas. Langkah keempat, siswa mempresentasikan atau membacakan hasil kelompoknya dan guru membuat kesimpulan bersama siswa, kemudian pembelajaran ditutup. Metode pembelajaran yang ke-12 adalah Future and Future. Adapun langkah-langkahnya, pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, kemudian menyajikan materi sebagai pengantar, lalu guru menunjuk atau memperlihatkan gambar-gambar kegiatan yang berkaitan dengan materi tersebut.
Baru guru menunjuk memanggil siswa secara bergantian, memasangkan atau mengurutkan gambar-gambar menjadi urutan yang logis. Kemudian guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran kenapa urutan gambar tersebut seperti itu dibuat siswa. Nah, yang ketujuh dari alasan urutan gambar tersebut, guru mulai menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Dan terakhir, diambil kesimpulan. Metode pembelajaran yang ke-13 adalah example non-example. Adapun langkah-langkahnya bisa dilakukan. Pertama, guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru menempelkan gambar tersebut di papan dan ditanyakan dan bisa ditayangkan lewat LCD. Yang ketiga, guru memberi petunjuk dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperhatikan atau menganalisa gambar. Langkah keempat, melalui diskusi kelompok yang anggotanya 2-3 orang siswa, kemudian hasil diskusi dari analisa gambar tersebut dicatat dalam kertas. Maka tiap kelompok diberi kesempatan membaca hasil diskusinya, dan nanti mulai dari komentar hasil diskusi siswa, kemudian guru mulai menjelaskan materi yang sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Setelah selesai, maka di akhir diambil kesimpulan. Metode pembelajaran yang ke-14 adalah kepala bernomor struktur yang dimodifikasi dari numbered hit together. Langkah yang dilakukan adalah siswa dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap siswa dalam kelompok mendapat satu nomor. Kemudian penugasan diberikan kepada setiap siswa berdasarkan nomornya terhadap tugas yang telah dirangkai atau berangkai. Misalnya, siswa nomor 1 bertugas mencatat soal, siswa nomor 2 mengerjakan soal, dan siswa nomor 3 melaporkan hasil pekerjaan, dan seterusnya. Langkah yang ketiga adalah guru bisa menyuruh kerjasama antar kelompok, kemudian siswa disuruh keluar dari kelompoknya dan bergabung bersama beberapa siswa bernomor yang sama dari kelompok lain. Dalam kesempatan ini, siswa dengan tugas yang sama bisa saling membantu atau mencocokkan hasil kerjasama mereka. Langkah keempat, kemudian siswa melaporkan hasil kelompok dan tanggapan dari kelompok yang lain. Dan langkah yang kelima adalah menarik kesimpulan. Metode pembelajaran yang ke-15 adalah kartu arisan. Yang pertama, guru membuat media dalam bentuk kartu ukuran 10 x 10 cm. Kemudian sejumlah siswa untuk menulis jawaban siswa. Dan kartu lagi atau kertas berukuran 5 x 5 untuk menulis soal. Langkah yang dilakukan pertama membentuk kelompok 4 orang secara heterogen, kemudian kertas jawaban dibagikan pada siswa masing-masing 1 lembar kartu soal, digulung dan dimasukkan ke dalam gelas. Gelas yang sudah berisi soal dikocok, kemudian salah satu yang jatuh dibacakan agar dijawab oleh siswa yang memegang kartu jawaban. Selanjutnya, apabila jawaban benar, maka siswa dipersilahkan tepuk tangan. Dan yang kelima, setiap jawaban yang benar, siswa diberi poin 1 sebagai nilai kelompok, sehingga nilai total kelompok merupakan penjumlahan poin daripada anggotanya. Dan begitu seterusnya, dan terakhir diambil kesimpulan dan pembelajaran ditutup. Demikian Bapak dan Ibu, metode 15 metode pembelajaran yang bisa digunakan di kurikulum Merdeka, sehingga dapat terlayani anak-anak kita yang gaya belajarnya audio, visual, maupun kinestetik. Silakan Bapak dan Ibu dimodifikasi, divariasikan, dikayakan, sehingga semua anak-anak kita bisa terlayani di dalam kurikulum Merdeka ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat mencoba.